Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku solih-solihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian senantiasa sehat selalu. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan kali ini kita masih bisa berjumpa kembali dan masih bisa belajar bareng setelah kalian melewati masa-masa PTS dan jeda. Gimana anak-anakku solih-solihah dengan PTS dan jedanya? Asik dan menantang kan? Oke, maka dari itu di kesempatan kali ini mari kita belajar lagi. Nah, untuk menambah semangat pada pembelajaran pada kesempatan kali ini, mari kita yel-yel terlebih dahulu. IPA, we love science. Asik, mudah, menyenangkan. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah pada semangat kan? Oke, kalau sudah pada semangat, mari kita fokus belajar IPA bareng. Siapkan buku kalian dan ingat bahwa belajar IPA itu harus asik, mudah, dan menyenangkan. Mari kita awali pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan bacaan basmalah ini semoga akan menambah keberkahan pada kita semua. Amin. Nah, kenapa bisa demikian? Karena pada balon yang telah berisi udara terdapat muatan listrik yang dapat mengangkat atau menarik potongan-potongan kertas, sehingga potongan-potongan kertas ini akan menempel pada balon. Nah, mengapa pada balon ini terdapat muatan listrik padahal tidak sedang dialiri energi listrik? Ada yang bisa menjelaskan anak-anak solih-solihah? Oke, betul. Jenis listrik yang terdapat pada balon tersebut merupakan listrik statis. Supaya lebih jelas tentang listrik statis, mari kita pelajari dengan sungguh-sungguh. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini yaitu memahami konsep listrik statis dan gejala-gejala dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan-hewan yang mengandung listrik. Dengan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini yaitu sebagai berikut. Anak-anakku solih-solihah, perlu kalian ketahui bahwa petir itu merupakan salah satu contoh dari listrik statis. Jadi, apa yang dimaksud dengan listrik statis? Listrik statis merupakan listrik yang tidak mengalir ataupun diam. Berdasarkan teori partikel benda terdiri atas atom-atom. Nah, atom ini terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu proton atau atom yang muatan positif. Yang kedua yaitu elektron, atom yang bermuatan negatif. Yang ketiga yaitu neutron ataupun bagian atom yang netral. Setiap atom terdiri dari 2 bagian. Bagian inti atom dan kulit atom. Inti
atom terdiri dari dua bagian. Bagiannya apa saja? Oke, betul. Bagian inti atom terdiri dari proton dan neutron. Yang bagian kulit atom terdiri dari elektron. Elektron inilah yang akan mengelilingi atom pada tingkatan energi tertentu. Atom dikatakan netral apabila jumlah proton dan jumlah elektron sama. Yang selanjutnya, atom dikatakan bermuatan positif apabila jumlah proton lebih banyak daripada elektron. Yang terakhir, atom dikatakan bermuatan negatif apabila jumlah proton kurang dari elektron atau lebih banyak elektron daripada proton. Sifat-sifat muatan listrik ada dua. Yang pertama, tolak-menolak. Yang kedua, tarik-menarik. Dikatakan tolak-menolak apabila terdapat muatan listrik yang sejenis. Dikatakan tarik-menarik apabila terdapat muatan listrik yang berbeda jenis. Misalnya, ada positif, ada negatif, maka akan saling tarik-menarik. Cara memberi muatan listrik ada tiga. Yang pertama, dengan cara menggosok. Yang kedua, dengan cara induksi. Yang ketiga, dengan cara konduksi. Mari kita bahas satu per satu. Cara memperoleh muatan listrik dengan cara menggosok. Misalnya, yang pertama, penggaris plastik yang digosok dengan kain bor. Yang kedua, batang eboni yang digosok dengan kain bor. Yang ketiga, batang kaca digosok dengan kain sutera. Yang selanjutnya, cara memperoleh muatan listrik dengan cara induksi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Yang terakhir, cara memperoleh muatan listrik dengan cara konduksi. Mari kita perhatikan bersama-sama. Nah, itu tadi merupakan cara-cara untuk memperoleh muatan listrik pada benda. Nah, alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada benda dinamakan dengan apa? Coba, ada yang bisa atau enggak? Oke, betul. Alat yang digunakan untuk mengetahui adanya muatan listrik pada benda dinamakan elektroskop. Mari kita perhatikan prinsip kerja elektroskop. Yang selanjutnya, mari kita pelajari tentang hukum Coulomb. Anak-anakku solih-solihah, untuk yang selanjutnya, mari kita pelajari tentang hukum Coulomb. Hukum Coulomb memiliki bunyi sebagai berikut. Besarnya gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara muatan sebanding dengan besarnya muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Dengan rumus sebagai berikut. Nah, untuk lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Nah, yang pertama, kita tulis dulu diketahui. Di sini ditulis D1 muatan yang pertama
ditulis Pi1. 9 kali 10 pangkat min 9 kolom. Yang kedua atau muatan yang kedua, 6 kali 10 pangkat min 8 kolom. Yang jarak atau ditulis R 30 cm. Di sini yang 30 cm ini diubah menjadi meter, menjadi 0,3 meter. Nah, karena Q1 dan Q2 merupakan bilangan berpangkat, untuk mempermudah yang jarak kita ubah menjadi bilangan berpangkat juga, menjadi 3 kali 10 pangkat min 1 meter. Yang selanjutnya D2 atau yang ditanya, yaitu daya tolak menolak atau daya tarik menarik, biasa disebut dengan huruf M. D3 ataupun dijawab R sama dengan K H1 dikali H2 per R kuadrat. Nah, ingat K di sini apa? Oke, betul, konstanta besarnya 9 kali 10 pangkat 9. Yang Q1 9 kali 10 pangkat min 9. Yang kedua 6 kali 10 pangkat min 8. Nah, yang selanjutnya di sini jarak atau R. Karena jaraknya di sini harus dikuadratkan, maka yang 3 kali 10 pangkat min 1 di sini juga harus dikuadratkan. Ingat, jangan lupa loh ya. Nah, yang selanjutnya mari kita hitung satu per satu. Kita hitung dulu yang bilangan berpangkat 10 pangkat 9. Di sini dikali 10 pangkat min 9 berarti oke, habis Ustazah coret. Yang selanjutnya tinggal 9 dikali 9 dikali 6 kali 10 pangkat min 8. 9 dikali 9 81. Berarti 81 di sini dikali 6 kali 10 pangkat min 8. Oke, mari kita hitung satu per satu. 9 dikali 9 berarti 81. Nah, di sini masih ada 6 kali 10 pangkat min 8. Berarti 81 ini dikali 6 kali 10 pangkat min 8. Nah, yang selanjutnya 3 kali 10 pangkat min 1. Ingat, di sini harus dikuadratkan. Berarti 3 dikuadratkan ketemu 9. Nah, yang 10 pangkat min 1 dikuadratkan menjadi 10 pangkat min 2. Nah, untuk mempermudah dalam perhitungan, mari kita sederhanakan terlebih dahulu. 81 dibagi 9 masih 9. Jadi 9 dikali 6 ketemu 54 dikali 10 pangkat min 8. Nah, dibagi 10 pangkat min 2. Nah, untuk yang selanjutnya, jadi yang 10 pangkat min 8 ini harus dibagi dulu 10 pangkat min 2. Menjadi berapa? Oke, betul. Jadi 54 dikali 10 pangkat min 6.
Oke, Newton. Jadi besarnya gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik di sini 54 kali 10 pangkat 6 Newton. Gimana? Sudah paham kan? Oke. Yang kedua, ini soalnya beda dengan soal nomor 1 tadi. Yang kedua ini soal analisis. Jadi langsung Ustazah tulis F sama dengan K dikali H1 dikali H2 bagi R kuadrat. Nah, F di sini 3 Newton. Nah, dari soal ini kita harus bisa menganalisis konstanta dikali muatan pertama dikali muatan kedua dibagi jarak supaya ketemu 3. Itu kita masukkan berapa saja. Oke, untuk mempermudah kita menggunakan angka yang kecil-kecil saja. Yang K kita anggap atau kita tulis 1. Yang H1 kita tulis 3. Sekarang yang kedua kita tulis 1. Nah, kita tinggal menganalisis yang R kuadrat. Nah, sekilas 1 dikali 3 dikali 1 biar menjadi 3 harus dibagi berapa? Oke, betul. R kuadrat di sini langsung Ustazah tulis 1. Tapi ingat dikuadratkan. 1 kuadrat berapa? Oke, betul. Tetap 1. Ini baru analisis untuk gaya tarik menarik yang pertama. Nah, dari soal tadi, jika muatan yang pertama itu diperbesar 2 kali dan muatan yang kedua diperbesar menjadi 3 kali dan jaraknya diubah menjadi 3 kali. Nah, untuk mempermudah ini Ustazah tulis F1. Yang selanjutnya di sini Ustazah tulis F2. Untuk rumusnya sama. K dikali H1 dikali H2 dibagi R kuadrat. K di sini tetap kita tulis 1. Yang H1 awalnya 3 karena diperbesar menjadi 2 kali berarti menjadi 6. Yang kedua karena diperbesar menjadi 3 kali jadi ditulis 3. Nah, untuk yang jarak awalnya 1 diperbesar menjadi 3 kali jadi Ustazah tulis 3 kuadrat. Kenapa Ustazah tulis 3 kuadrat? Karena N-nya harus kuadrat. Nah, sekarang kita hitung 1 per 1. 1 dikali 6 dikali 3 berarti 18. 3 kuadrat ketemu 9. Jadi 18 dibagi 9 ketemu 2. Satuannya apa? Oke, betul. Newton. Jadi dari soal nomor 2 ini, jika muatan yang pertama diubah menjadi 2 kali, muatan yang kedua diubah menjadi 3 kali, dan jaraknya dijauhkan menjadi 3 kali, maka gaya tarik menariknya menjadi 2 Newton. Gimana anak-anak soleh-solehah? Sudah paham kan? Oke, kalau sudah paham, mari kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang medan listrik. Medan listrik merupakan ruangan di sekitar muatan listrik yang mana sebuah muatan listrik lain yang berada pada ruangan itu akan mengalami pengaruh gaya listrik. Medan listrik digambarkan dengan garis-garis gaya listrik sebagai berikut. Yang pertama, arah garis gaya listrik bermuatan positif. Yang kedua, arah garis gaya listrik
bermuatan negatif. Yang ketiga, pola garis gaya listrik pada dua muatan yang saling berdekatan. Untuk medan listrik dirumuskan sebagai berikut ini. Nah, anak-anakku solih-solihah, untuk lebih jelas dan lebih paham, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Oke, yang selanjutnya kita bahas. Kita tulis dulu yang diketahui atau biasa ditulis dengan D1, yaitu muatan. Ustazah tulis Hi. 4 kali 10 pangkat 9 tolong. Yang selanjutnya diketahui besarnya gaya, yaitu ada 400 Newton. Nah, karena untuk muatan di sini bilangan berpangkat, untuk mempermudah yang gaya di sini juga diubah menjadi bilangan berpangkat. Menjadi berapa? 4 kali 10 pangkat 2 Newton. Nah, yang selanjutnya di sini D2 ataupun yang ditanya. Nah, yang ditanya di sini itu merupakan medan listrik. Medan listrik biasa ditulis dengan huruf E. D3 ataupun dijawab E sama dengan F per V. F di sini untuk gayanya 4 kali 10 pangkat 2 dibagi 4 kali 10 pangkat 9. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 4 dibagi 4 habis, tinggal 1. Yang selanjutnya tinggal 10 pangkat 2 dibagi 10 pangkat 9. 10 dibagi 2 dibagi 10 pangkat 9 ketemu 10 pangkat min 7 dengan satuan Newton per kolom. Nah, gimana anak-anak solih-solihah? Sudah paham kan? Oke, mari kita lanjutkan. Gimana anak-anak solih-solihah? Sudah paham kan? Kalau sudah paham, mari kita lanjut mempelajari tentang potensial listrik. Potensial listrik merupakan energi yang dimiliki oleh benda bermuatan listrik yang berada pada suatu medan listrik. Potensial listrik dirumuskan sebagai berikut ini. Nah, supaya lebih paham dan supaya lebih jelas, mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Mari kita bahas. Diketahui besarnya muatan sama dengan V ada berapa? Oke, tuh 2 kali 10 pangkat min 1 kolom. Selanjutnya diketahui besarnya energi ada berapa? Oke, ada 25 Joule. Nah, di sini yang ditanya besarnya potensial atau energi potensial. Ustazah tulis dengan huruf V. D3 P sama dengan W per V. W di sini merupakan energi. 25 dibagi V merupakan muatan. 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, untuk mempermudah, mari kita sederhanakan terlebih dahulu. 25 dibagi 2 ketemu 12,5.
Jadi 12,5 di sini, ingat ini dikali, lanjut ya. Ini dikali. Kali keliru atau W di sini merupakan energi. Ada 25. I di sini merupakan muatan. Ada 2 kali 10 pangkat min 1. Nah, untuk mempermudah, kita sederhanakan terlebih dahulu. 25 dibagi 2 ketemu 12,5. Nah, dibagi 10 pangkat min 1. Nah, untuk mempermudah dalam pembagian, karena di sini ada bilangan berpangkat, maka yang 12,5 kita ubah dulu menjadi bilangan berpangkat, menjadi 125 dikali 10 pangkat min 1. Nah, masih kita bagi lagi dengan 10 pangkat min 1. 125 dikali 10 pangkat min 1 dibagi 10 pangkat min 1. Maka hasilnya 125 dengan satuan watt. Gimana? Sudah paham kan anak-anakku solih-solihah? Mari kita lanjutkan. Gimana anak-anakku solih-solihah? Sudah paham semua kan? Kalau sudah paham, Ustazah cukupkan sekian pada pembelajaran kesempatan kali ini. Ingat, di kesempatan selanjutnya akan ada post-test dan mempelajari tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Apapun keadaannya, harus tetap semangat anak-anakku solih-solihah. Nikmatilah segala proses, lewatilah segala tantangan, jalanilah dengan penuh keikhlasan dan kesabaran, jangan berhenti berjuang dan bersyukur. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah cukupkan sekian pada pembelajaran IPA kali ini. Bila ada salah kata, Ustazah mohon maaf. Dan terima kasih sudah belajar bersama dengan Ustazah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.